Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim, para kiai, para ustadz, para hujat, para sesepuh, bini sepuh, serta jamaah sekalian, wabil khusus wali murid SDIT Quran Insan Mulia yang dirahmati oleh Allah. Jamaah serta pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati beribadah di bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada saudara kita, tetangga kita, kenalan kita yang tahun ini sudah tidak bisa menikmati bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita maksimalkan kesempatan yang masih Allah berikan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan kalau tahun depan kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur untuk menikmati bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Lalu bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini? Maka yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah keimanan kita. Panggilan ibadah di bulan suci Ramadan, utamanya puasa, adalah panggilan iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semuanya kita lakukan karena panggilan iman. Tentu akan berat bagi kita berpuasa, menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya dari mulai terbitnya fajar, dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari sampai maghrib, apabila tidak dilandasi dengan iman. Kalau kita yang di Indonesia tentu terbantu dengan iklim kita yang panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin, dengan waktu yang relatif pendek. Kita puasa mulai dari sekitar 4:30 sampai 5:30, sekitar 13 jam lebih sedikit. Terhitung pendek kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di belahan subtropis. Di Australia misalnya, di belahan selatan, atau di belahan utara Eropa, yang mereka berpuasa sampai sekitar 20 jam. Pengalaman teman saya ketika kuliah di Jerman, saat itu beliau berpuasa di bulan Juli, itu dia sahur jam 2 pagi, kemudian maghribnya jam 10 malam. Kemudian setelah itu sholat isya dan tarawih 11:30 sampai 12:30. Tidak lama kemudian dia harus sahur lagi, karena sebentar lagi jam 2 memasuki waktu subuh. Karena itu sebagai orang Indonesia, kita sekali lagi patut bersyukur karena diberikan tempat di bumi Indonesia yang waktu puasanya relatif lebih singkat dibandingkan dengan saudara-saudara kita lain. Puasa kita dari subuh sampai maghrib itu kita lakukan menahan lapar dan hal-hal yang membatalkan, itu karena iman. Orang sholat di saat ngantuk harus bangun untuk menjalankan sholat subuh, berat tapi dilaksanakan karena iman. Sholat zuhur saat kita sibuk, apalagi kalau yang di sawah sedang macul, kemudian kotor semua badannya,
dengan tanah lumpur, dia harus membersihkan diri kemudian sholat zuhur. Ketika malam pulang capek, kemudian saat capek ngantuk, ternyata masih harus melaksanakan sholat isya. Dilaksanakan, kenapa? Karena iman. Itu ibadah yang bisa dikatakan tidak mengeluarkan biaya. Tetapi ada ibadah yang mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, untuk pergi haji ke Baitullah. Di sana tidur di tenda, kalau yang haji biasa tidur di tenda, kemudian berjalan kaki, berdesak-desakan ketika melempar jumrah di sana selama sekarang 40 hari. Dulu 4 bulan. Itu dilaksanakan karena apa? Karena panggilan iman. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang berat ketika semuanya karena panggilan iman. Kita patut bersyukur karena kita dilahirkan dari orang tua yang muslim. Tetapi itu juga sekaligus menjadi tantangan kita. Para sahabat dulu, mereka melewati sebuah masa dinamika keimanan mereka. Ada yang menolak keimanan, tidak meyakini adanya Allah, atau barangkali meyakini adanya Allah tetapi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak utuh. Dinamika sampai mereka kemudian menemukan kebenaran itu. Setelah mereka menemukan kebenaran Allah, kebenaran Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, menemukan kebenaran Islam, mereka mengimaninya, mereka meyakininya, sehingga karena mereka sudah menyaksikan kebenaran itu, barulah mereka mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebagai sebuah kesaksian bahwa mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad yang mengajak mereka kepada jalan Islam adalah Nabi dan utusan Allah. Jadi tantangan kita adalah bagaimana keislaman yang kita dapatkan secara gratis dari orang tua kita, kita rasakan dinamikanya, kita rasakan kebenarannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menyaksikan kebenaran Allah, menyaksikan kebenaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para kiai kita, oleh para ustadz-ustadz kita, bahwasanya Allah benar-benar ada, maha kuasa, maha perkasa, maha mengawasi, maha mengetahui, maha mendengar seluruh gerak-gerik kita. Dan itulah esensi daripada puasa, di mana tanpa adanya kehadiran siapapun, kita tidak akan tergiur untuk makan, minum di saat tidak ada orang, karena kita yakin Allah mengawasi, menyaksikan, mengetahui, mendengar, dan maha melihat seluruh gerak-gerik kita. Jadi yang jadi masalah dalam ibadah-ibadah kita adalah bagaimana keimanan itu benar-benar kita yakini dalam hati kita, kemudian kita benarkan dalam pikiran kita, sehingga ringan bagi kita dalam melaksanakan panggilan-panggilan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dinamika iman yang kuat, hayawiyatul iman yang kuat, maka puasa akan terasa berat buat kita. Kita harus menahan lapar, apalagi saat kita bekerja, saat kita beraktivitas. Harus menahan lapar mulai dari subuh tadi. Mungkin kalau siang hari masih kuat, tapi setelah itu, berat-beratnya itu antara zuhur sampai asar, saat-saatnya, lemas-lemasnya kita. Tetapi kalau diiringi dengan iman, ternyata tidak ada yang berat. Yang berat itu karena iman kita lemah.
Sahabat dulu mereka berpuasa sambil mereka perang Badar. Kemudian Fatu Makkah, penaklukan Mekah. Mereka berjalan dari Madinah sekitar 700-800 km menuju Mekah untuk menaklukkan Mekah saat itu dalam kondisi bulan suci Ramadan. Meskipun ada keringanan buat mereka yang dalam perjalanan, tetapi sebagian besar sahabat tetap berpuasa. Dan disitulah energi mereka. Karena di saat mereka berpuasa, mereka merasakan kehadiran, kesaksian, pengawasan Allah jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka tidak berpuasa. Efek daripada merasa diawasi Allah, yang dalam bahasa tasawuf dikenal dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ini yang akan membuat kita semakin kuat dimanapun kita berada. Orang yang mendapatkan kekuatannya karena memiliki jimat misalnya, tentu akan kehilangan kekuatannya ketika jimatnya tertinggal di rumah. Karena sumber kekuatan yang membuat dia kuat, yang membuat dia kebal, yang membuat dia perkasa, tidak lagi bersama dia. Tapi orang yang beriman kepada Allah meyakini Allah maha perkasa, maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui. Dimanapun dia berada, Allah mengawasinya dan Allah dekat dengannya. Maka dalam rentetan ayat-ayat puasa, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Kedekatan dengan Allah inilah yang menimbulkan kekuatan bagi kita dalam menghadapi seluruh tantangan-tantangan kehidupan kita. Tantangan-tantangan kehidupan kita di sawah, di pasar, di kantor, di tempat kita berusaha, berbisnis dan sebagainya. Kekuatan inilah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita, aktivitas kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tujuan daripada ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya pada umumnya adalah la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Senada pula dengan perintah beribadah kepada seluruh manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa takwa dan tujuan ibadah-ibadah yang lainnya juga takwa. Kenapa tujuannya adalah takwa? Karena ini membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan hati-hati. Meskipun secara istilah arti takwa menurut para ulama adalah imtithalu awamirillah wajitinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi ada dimensi-dimensi lain daripada takwa, di mana Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan aslut takwa, asal kata daripada takwa adalah al-wiqayatu amma takrah, menjaga diri, memelihara diri dari hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi.
Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, ketika ditanya tentang takwa, beliau menjawab, pernahkah kamu berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan kerikil, penuh dengan duri? Kalau kita sekarang penuh dengan pecahan beling, kaca, botol, paku, apa yang kamu lakukan? Saya akan berhati-hati saat berjalan di jalan seperti itu, jawab sahabat. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, tarawih, qiyamul lail, sahur, berbuka, berzakat, berinfak, sedekah, dan sebagainya, bagaimana keyakinan kita tadi, dimensi iman di bagian yang pertama tadi, akan mengarahkan kita agar berhati-hati menghindari hal-hal yang tidak kita sukai. Baik hal-hal yang tidak kita sukai di dunia ini, maupun hal-hal yang tidak kita sukai nanti di akhirat. Orang-orang yang beriman takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, kepada balasan Allah, azab Allah di dunia, maupun balasannya di neraka nanti. Mereka takut itu, sehingga mereka berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Beliau tinggal di Yathrib. Saat itu Kanjeng Nabi belum hijrah ke Yathrib atau Madinah. Anaknya sudah masuk Islam duluan. Mendapatkan dakwah dari sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika anaknya sudah Islam, dia sudah tidak beriman lagi kepada kekuatan patung-patung. Dia sudah tidak takut lagi kepada keperkasaan patung-patung itu. Dia sudah tidak khawatir lagi kalau dia tidak mengimani, tidak memberikan sesaji, ritual, melaksanakan ritual-ritual, menghindari pantangan-pantangan dalam ibadah kepada patung tersebut. Karena sudah tidak ada kekhawatiran itu, maka dia ringan. Sehingga pada suatu malam, anaknya Amr bin Jamuh ini mengambil patung tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kakus. Tidak ketahuan. Keesokan harinya dicari, patungnya tidak ada, kemudian akhirnya diketemukan di kakus. Diambil, dibersihkan, dicuci, kemudian diberi wangi-wangian, lalu ditempatkan kembali di tempat persembahan. Berulang kembali, keesokan malamnya patung tersebut diambil kembali oleh anaknya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kakus. Keesokan harinya diketemukan, dibersihkan kembali, diberi wangi-wangian, lalu dikembalikan lagi ke tempat persembahan. Pada malam ketiga akhirnya diintiplah siapa yang melakukan ini. Kemudian ternyata diketahui ternyata anaknya yang mengambil patung tersebut dan memasukkannya ke dalam kakus. Lalu apa jawab anaknya? Wahai ayah, mengapa kamu menyembah patung, benda yang tidak bisa menolong dirinya sendiri? Mengapa kamu takut terhadap larangan-larangan, pantangan-pantangan dari persembahan ini? Mengapa kamu memberikan sesembahan, sesaji kepada patung tersebut, padahal patung tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan saya tidak mengalami sesuatu apapun saat melakukan itu kepada patung itu? Akhirnya ayahnya ini, sahabat Amr bin Jamuh ini, kemudian sadar dan kemudian meninggalkan penyembahan kepada yang selain Allah. Jadi jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, takwa adalah cermin daripada keimanan kita. Kita baru akan takut melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya ketika keimanan kita kuat kepada Allah. Sehingga poin yang pertama tadi, bagaimana dinamika keimanan kita menuntun kita kepada kesaksian yang kuat
tentang keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah serta pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah iman, takwa, bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita, kita optimalkan, kita maksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai apa? Sebagai bekal kita, modal kita, kulaan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan, problem, masalah setahun yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mawasimul ibadah, musim-musim ibadah, terutama Ramadan, ada dalam rangka agar kita dekat dengan Allah dan kita memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita setahun ke depan. Dan insya Allah setahun yang akan datang, saat Allah memberikan kita Ramadan yang akan datang, itu juga menjadi momentum kita untuk menghadapi setahun yang berikutnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya agar permasalahan-permasalahan kita, problem-problem kita, tantangan-tantangan kehidupan kita persiapkan sekarang. Sebagaimana bapak-bapak yang memiliki anak sekarang masih SD misalnya, maka dia harus persiapkan biayanya agar anak-anaknya nanti memasuki SMP, memasuki SMA, kuliah, harus dipersiapkan. Kemudian bapak ibu yang bertani, kalau dia ingin panen, maka dia harus persiapkan. Dari mulai menyiapkan benih, kemudian menyemai, ngurit, kemudian dia persiapkan tandurnya, kemudian dia persiapkan pupuk, persiapkan obat-obatan, pestisida, insektisida, dan sebagainya. Sehingga dengan persiapan itu, maka hasil panennya akan maksimal. Begitu juga kehidupan kita setahun ke depan juga akan maksimal ketika Ramadan tahun ini maksimal. Bagaimana setahun ke depan kita istimewa, capaian-capaian kita istimewa, hasil kesuksesan kita setahun ke depan juga sangat tergantung kepada kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Para sahabat luar biasa, mereka mengalami kesuksesan-kesuksesan juga karena peran daripada ibadah-ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Ketika para sahabat hendak menyerang Persia, ini didahului dalam perang Qadisiyah, di mana dalam perang Qadisiyah itu tentara Persia mengerahkan pasukan gajah. Dan para sahabat pada hari pertama mengalami kekalahan karena mereka belum menemukan cara bagaimana menghadapi pasukan gajah ini. Akan tetapi karena mereka bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan caranya. Pada hari kedua, kuda-kuda pasukan para sahabat diberi pakaian warna-warni yang mencolok, yang menyebabkan saat kuda-kuda tersebut berhadapan dengan gajah-gajah pasukan Persia, gajah-gajah tersebut malah ketakutan dan panik karena melihat kuda-kuda yang berwarna-warni. Akhirnya pasukan gajah ini kocar-kacir dan malah menghancurkan pasukan Persia sendiri. Pasukan gajahnya berbalik ke belakang dan menginjak-injak pasukan Persia. Ini ilmu yang Allah berikan kepada kaum muslimin karena mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian saat mereka melanjutkan penyerangan masuk ke ibu kota Persia, yaitu kota Madain, kota tersebut dikelilingi oleh parit yang sangat lebar dan dalam. Sebagaimana kaum muslimin, sahabat Kanjeng Nabi dalam perang Ahzab
mengadopsi taktik teknologi parit ini dalam perang Ahzab, tetapi kota Madain ini jauh lebih siap, lebih dalam, dan lebih lebar, sehingga kuda-kuda pasukan kaum muslimin mengalami kesulitan untuk mampu menyeberangi parit-parit ini. Setelah beberapa hari mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ini, Allah memberikan ilmunya dengan mimpi salah seorang pasukan yang kemudian menyampaikan ini kepada panglima perangnya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia bermimpi kuda-kuda itu ditutup matanya, kemudian mampu menyeberangi parit-parit yang mengelilingi kota Madain. Lalu digunakanlah taktik ini, kuda-kuda yang akan menyeberang itu ditutup matanya, kemudian segera dipacu untuk melewati parit-parit tersebut, dan ternyata mereka mampu melewati parit-parit tersebut, yang dilihat oleh pasukan-pasukan Persia di dalam kota Madain bahwa kaum muslimin itu bisa berjalan di atas air. Jadi dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita, memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, memberikan ilmu kepada kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar atas segala permasalahannya dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah semua urusan-urusannya. Ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang palsu, mana yang bukan, mana yang tipuan, mana yang bukan, mana yang jebakan, mana yang bukan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian akan mengajari mengajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita kuasai sebelumnya, mengajarkan kita hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya, sehingga hal-hal yang tadinya gelap buat kita, hal-hal yang tadinya kita tidak tahu, hal-hal yang kita bingung bagaimana menghadapi permasalahan ini, bagaimana menghadapi situasi ini, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, problem, masalah-masalah kita, Allah berikan ilmunya, Allah berikan jalan keluarnya, Allah mudahkan permasalahan dan urusan-urusan kita. Jadi jamaah serta pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, agar kesuksesan-kesuksesan tahun yang akan datang senantiasa menyertai kita, maka bagaimana takwa wujud pada diri kita melalui ibadah-ibadah Ramadan tahun ini. Bagaimana kita maksimalkan puasa kita dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat dan rukunnya, memenuhi hal-hal yang sunnahnya, bagaimana tarawih kita, khusyuknya, kemudian bagaimana doa-doa kita saat sahur, karena itu adalah saat yang mustajabah. Doa-doa kita saat berbuka puasa, karena itu juga saat mustajabah. Bagaimana sedekah kita, di mana sedekah menjadi tadfa'ul bala, menjadi penolak bala. Bagaimana kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini? Bacaan Quran kita. Bagaimana kita maksimalkan juga di bulan suci Ramadan ini? Baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas bacaan Quran kita, yang barangkali di bulan-bulan lalu tidak bisa hatam, bagaimana kita bisa hatamkan di bulan suci Ramadan ini? Yang di bulan-bulan lalu bisa 1 kali hatam, bagaimana bisa 2 kali hatam atau bahkan lebih? Zikir-zikir kita, tahlil kita, tasbih kita, sholawat kita, istighfar kita, bagaimana kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini?
Sehingga dengan ibadah-ibadah tersebut yang maksimal di bulan suci Ramadan ini, ibarat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menghadapi tantangan-tantangan, problem-problem kita di tahun yang akan datang. Semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah menjadikan kita mendapatkan gelar predikat muttaqin di sisi Allah, bukan di sisi manusia tentunya, di sisi Allah, yang dengan derajat takwa itulah Allah akan memberikan buah-buah daripada takwa, kemudahan-kemudahan atas permasalahan kita, jalan keluar atas permasalahan kita, memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemampuan furqan, membedakan tipuan kebenaran dengan kepalsuan, dan juga memberikan ilmu atas ketidaktahuan kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Selamat memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam menyampaikan materi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mulia TV.